Selamat datang semuanya, kembali lagi bersama saya dan kita hari ini akan mempelajari mengenai objek string, teman-teman. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang assignment operators ya, teman-teman ya. Dan sekarang kita akan masuk ke objek string. String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan karakter. Di C script, string adalah objek yang menyediakan berbagai metode dan properti untuk memanipulasi teks. Nah, contoh string spasi greeting sama dengan hello world. Oke. Maka output yang dikeluarkan adalah hello world. Nah, dalam contoh ini kita mendeklarasikan variabel greetings dengan tipe data string dan menginisialisasinya dengan nilai hello world gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa properti dasar dari objek string. Salah satu properti yang paling sering digunakan adalah length, yang memberikan panjang dari string. Oke, misalkan kita ambil kayak tadi ya, string spasi greetings sama dengan hello world. Oke, titik koma. Lalu di bawahnya kita tulis int spasi length sama dengan greetings titik length titik koma. Maka output yang dikeluarkan adalah 13. Properti length ya, itu adalah mengembalikan jumlah karakter dalam string gitu, termasuk spasi dan tanda baca gitu. Misalkan kita tulis tahu bulat. Oke. Tahu itu 4, bulat itu 5. Tapi karena dia ada spasi, maka kita menambahkan kita menjadikannya 4 tambah 1 tambah 5. Totalnya 10. Maka length dari tahu bulat adalah 10, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, metode-metode yang sering digunakan dalam string itu ada sekitaran ya beberapa ya, teman-teman ya. Jadi selain properti, objek string itu juga memiliki banyak metode yang berguna untuk memanipulasi teks. Jadi beberapa metode yang sering digunakan itu adalah substring, index of, replace, top upper dan to lower. Lalu terakhir adalah trim, gitu teman-teman. Substring itu tugasnya itu mengambil bagian dari string. Misalkan hello world ya teman-teman ya. Nah, kalau kita tulis di bawahnya string spasi sub lalu strip greeting titik substring ya. Lalu dalam kurung 7,5 titik koma, outputnya adalah world. Jadi dia mengambil bagian dari string tersebut teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada index of. Index of ini tujuannya itu mencari posisi pertama kemunculan karakter atau substring. Oke. Misalkan dari hello world kita tulis int spasi index sama dengan greeting titik index of dalam kurung world. Output yang keluar adalah 7 teman-teman ya. Ya, dia mencari posisi pertama kemunculan karakter atau substring dan posisinya itu W-nya ini adalah di posisi ke-7 teman-teman ya. Jadi outputnya adalah 7. Replace. Replace ini mengganti semua kemunculan karakter atau substring dengan yang lain. Misalkan dari hello world kita tulis di bawah string spasi new greeting lalu spasi strip greeting titik replace. Dalam kurung kita tulis world, C script titik koma. Output yang keluar adalah hello C script. Dengan kata lain, C script ini menggantikan world ya teman-teman ya. Lalu to upper dan to lower, yaitu mengubah semua karakter dalam string menjadi huruf besar, huruf kapital atau huruf kecil ya teman-teman ya. Misalkan kalau kita tulis di hello world, kita tulis string spasi upper greeting sama dengan greeting titik to upper dalam kurung titik koma. Yang keluar outputnya adalah hello world dengan kapital. Dan sedangkan kalau kita ubah upper greeting menjadi lower greeting ya dan to uppernya menjadi to lower,
outputnya itu adalah hello world biasa tanpa adanya kapital, teman-teman. Lalu ada trim, yaitu tugasnya menghapus spasi putih dari awal dan akhir string gitu. Nah, oke, selanjutnya itu adalah penggabungan string. Penggabungan string adalah operasi yang sangat umum ya teman-teman ya. Di C script kita bisa menggabungkan string menggunakan operator plus ya, atau menggunakan metode concat ya, concat tulisannya. Nah, interpolasi string itu menggunakan apa ya, tanda. Jadi misalkan jadi ini contohnya ya, string part 1 spasi strip hello titik koma. Lalu string part 2 spasi strip world titik koma. Kalau kita di bawahnya tulis string greeting lalu strip part 1 tambah part 2, outputnya adalah hello world. Kenapa? Karena part 1 itu hello, part 2 world. Dan penggabungan kata tersebut kedua-duanya menjadi hello world gitu ya teman-teman ya. Sip. Nah, untuk membandingkan string ya teman-teman ya. Jadi membandingkan string juga merupakan operasi penting dalam pemrograman teman-teman. Di C script kita bisa membandingkan string menggunakan operator perbandingan sama dengan ya, atau metode equal dan compare teman-teman kayak gitu ya. Sip. Nah, jadi metode equals dan compare ini memungkinkan kita untuk membandingkan string tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil dengan menggunakan string comparison titik ordinal ignore case ya teman-teman ya. Oke, sip. Lalu selanjutnya itu ada string builder untuk kinerja tinggi. Jika kita memodifikasi string ya teman-teman ya secara intensif gitu ya, seperti dalam loop besar, kita bisa menggunakan string builder. Nah, string builder ini lebih efisien dibandingkan dengan string biasa karena tidak membuat salinan baru setiap kali diubah teman-teman. Nah, jadi string builder ini menyediakan metode seperti append, lalu ada insert, ada remove, dan replace yang mirip dengan metode string tapi lebih efisien dalam hal kinerja gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi saat bekerja dengan string ada beberapa kesalahan umum yang perlu dihindari, yaitu menggunakan operator sama dengan untuk membandingkan string tanpa memperhatikan huruf besar dan kecil, tidak menggunakan string builder untuk operasi string intensif ya teman-teman ya. Lalu lupa mengtrim string saat membandingkan atau memproses input penggunaannya. Tombol ya menggunakan apa sih namanya di keyboard nih, kanan dan kiri gitu ya segala macam teman-teman ya. Oke. Jadi mari kita tambahkan langsung ke game ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita pahami dulu apa itu sistem input ya teman-teman. Jadi sistem input itu adalah cara untuk mengubah tindakan fisik pemain teman-teman. Jadi dengan kata lain, penekanan tombol atau penekanan itu menjadi informasi bagi pemain agar dapat dipahamin gitu teman-teman. Oke. Terus Unity ini menggunakan beberapa sistem input yang berbeda selama bertahun-tahun teman-teman. Ya, mereka tuh Unity ini terus berkembang gitu dan ningkatin gitu ya. Dan saat ini dalam versi Unity yang saya gunain ini sekarang teman-teman ya, ya ada sistem yang lama dan sistem yang baru. Oke. Nah, dan kita akan menggunakan dua sistem ini dalam kursus ini ya teman-teman ya. Dalam project ini maksudnya teman-teman ya. Oke. Nah, tapi dalam proyek kali ini saya akan gunain sistem yang lama karena menurut saya pribadi jadi sistem yang lama ini jauh lebih mudah ya untuk dipahami ya teman-teman. Dan um, ya soalnya mungkin saya lebih familiar gitu dengan sistem yang lama ini. Namun kita akan gunain sistem yang baru nanti di video kedepannya teman-teman ya. Jadi mari kita ngeliat prosesnya. Oke. Jadi kalau teman-teman ngedit dan nemuin banyak banget pengaturan project, teman-teman akan ngeliat banyak banget pengaturan di sini gitu teman-teman. Salah satunya adalah manager input gitu. Jadi mungkin teman-teman udah nutup ya aksesnya ya, sumbunya ini ya. Oke.
Jadi input manager access dan access merupakan bentuk jamak gitu dari kata access yang pada dasarnya berarti satu gitu. Dari satu sisi sesuatu ke sisi lain dari sesuatu gitu. Dari misalkan kiri, kanan, atau atas bawah teman-teman. Oke. Jadi itu adalah sumbu dari ya coba katakanlah 0 ke 1 atau minus gitu. Minus 1 ke plus gitu. Dan semua langkah diantaranya gitu teman-teman. Jadi sumbu-sumbu yang kita punya di sini sejumlah besar sudah berada di dalam satu kesatuan teman-teman ya. Satu ini ada horizontal ya, dan satunya lagi vertikal gitu teman-teman. Jadi horizontal akan jadi cara bagi kita untuk mendorong ke kiri ke kanan gitu dan ngebuat kendaraan kita ke kanan atau ke kiri gitu. Oke teman-teman. Nah jadi kita bisa ngegunain A ya, jika teman-teman lihat itu ke kiri dan kanan gitu, tanda panah di keyboard ya juga bisa digunain gitu teman-teman. Juga sesuai dengan misalkan teman-teman pengen menggunakan kontrol WASD gitu teman-teman ya. Ya. Nah, A itu akan kalau teman-teman chat A itu dia akan ke kiri gitu dan D itu akan ke kanan gitu teman-teman ya. Dan ada beberapa pengaturan lain ya yang nyertain gitu. Tapi sebagian besar saya akan ninggalinnya gitu. Saya nggak akan menggunakannya. Sebagai default ya teman-teman, saya hanya mengetahui bahwa kita perlu mengetahui nama horizontal ya, dan itu akan berkorespondasi dengan kiri dan kanan gitu ya juga, dan juga vertikal gitu teman-teman ya untuk yang horizontal ini gitu. Demikian pula teman-teman, kita perlu mengetahui nama vertikal dan itu akan berhubungan dengan atas dan bawah pada keyboard gitu teman-teman. Ya, menariknya S dan W gitu. Kalau teman-teman scroll ke bawah, teman-teman akan juga ngeliat ada horizontal dan vertikal gitu. Bundaran di sini horizontal. Dan ini sama dengan ngegunain joystick gitu atau gamepad di mana teman-teman dapat ngelakuin hal yang serupa gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman dapat bergerak ke atas dan pada joystick atau ke bawah pada joystick gitu. Begitu pula dengan vertikal ya, begitu dengan atas bawah. Oke. Nah, jika sudah diatur dalam pas ya gitu teman-teman ya, dalam Unity teman-teman, teman-teman dapat menggunakan keyboard ya sama mouse serta joystick atau joypad gitu teman-teman. um, saya hanya akan saya akan mencoba pakai keyboard ya teman-teman ya untuk saat ini gitu. Karena uh, ya karena saya tahu nggak semua orang memiliki joystick gitu teman-teman yang bisa mereka akses gitu. Nah, sekarang salah satu hal buruk dalam menggunakan sistem lama gitu adalah kita perlu ngepakein nama yang tepat teman-teman, karena kita memang akan menggunakan referensi string uh, yang saya akan tunjukkan gitu ya sebentar lagi nih. Namun perlu diingat jika teman-teman mengalami masalah itu mungkin karena namanya belum diketik gitu ya, belum diketik dengan pas. Oke. Dan hal terakhir yang saya akan sebutkan di sini adalah sumbu horizontal dan vertikal itu kita akan bergerak dari -1 ke +1 gitu teman-teman. Jadi -1 sampai 0 ke +1 gitu teman-teman. Jadi dalam putaran saat ini kita ngedapetin um, kecepatan yang ini ya, yang biasa ini ya default ya. Tapi saya akan ngegantiinnya. Oke. Saya ingin nambahin cara agar kita bisa mengakses masukan kita. Kita dapat mengakses masuk horizontal kita gitu. Jadi dalam metode pembaruan ini kita akan menjadi sedikit berantakan gitu untuk sesaat, tapi kita akan beresinnya gitu teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Nah, saya akan nambahin sendiri variabel baru yang bertipe float gitu, dan saya akan nyebut jumlah setir ini sama dengan dan sama dengan gitu teman-teman. Dan teman-teman tahu kita akan nyelesain ini sebentar lagi karena pertama-tama um, saya ingin teman-teman tahu gitu kalau kita mempunyai variabel di bawah sini gitu di um, update gitu ya di sini ya di update bawah. Dimana sebelumnya kita harus menaruh variabel itu di luar dari update ya. Dan apa yang terjadi dengan itu? Ya ada beberapa alasan gitu teman-teman. Ya salah satu alasan yang penting itu untuk sementara ini adalah saya memerlukannya itu untuk bisa ngekalkulasi ya berapa banyak setir gitu
per frame gitu, karena pemain itu akan bergerak ke kiri dan ke kanan gitu, dan akan dan tidak akan melakukan apapun kiri ke kanan. Jadi saya perlu memilikinya dalam update gitu yang akan kita kalkulasikan gitu ya. Oke, berapa jumlah ininya gitu. Jadi berapa banyak steering ya dalam setiap frame, gimana sebelumnya ya variabel yang lain gitu. Saya hanya perlu mengetahui bahwa di awal itu di saat saya ketik play gitu, dan saya nggak menggantikannya setiap frame gitu teman-teman ya, karena ini update gitu teman-teman, bukan start. Oke. Nah, saya tidak perlu apa nih sebutannya, saya tidak perlu menaruhnya ini di update gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu alasan mengapa saya akan memasukkan variabel saya itu ke pembaruan, karena memang diperluin gitu teman-teman. Oke. Nah, oke. Jadi di sini saya akan menggunakan sebuah metode ya teman-teman ya. Uh, Mari kita coba bilang let's say transform ya gitu ya, transformasi gitu ya, rotate gitu. Dan itu kita panggil sebuah metode teman-teman. Jadi saya akan mengakses input ya, dan ini adalah hal yang berkaitan dengan input gitu teman-teman ya. Jadi input dot ya, apa yang perlu kita lakukan ya untuk mengakses input class gitu teman-teman. Ada beberapa hal yang di sini ya yang akan kita akses gitu ya, dan kita akan mengaksesnya di beberapa yang partikular gitu teman-teman ya. Nah, akses mana yang kita akan tambahkan ya, dan mana akan kita tambahin string reference ya gitu teman-teman. Dan string reference itu agak sedikit ribet ya teman-teman ya, karena itu kadang-kala akan menjadi kita uh, karena kita perlu berhati-hati gitu di sini gitu teman-teman ya. Oke, jadi kita perlu menambahkan horizontal dan memastikan teman-teman mengetiknya persis seperti yang saya lakukan di sana gitu. Atau kita bisa kembali ke pengaturan project edit gitu ya teman-teman, lalu klik dua kali horizontal itu pada kontrol ya, lihat salinannya, lalu masuk kembali gitu teman-teman ya ke kode teman-teman, terus di copy paste aja gitu langsung di sini gitu. Jadi begitulah cara teman-teman mastiin agar teman-teman uh, tidak nggak ngacauinnya gitu, dan kemudian titik koma ya, titik koma akhir ya sebagai ininya ya, sebagai um, akhirnya gitu teman-teman ya. Jadi kita akan nambahin ini sebentar lagi gitu. Jadi alih-alih kecepatannya saya akan nambahin jumlahnya di sini gitu, dan lihat apa yang terjadi gitu. Jadi kita akan mengupdate ini sebentar lagi ya. Saya hanya ingin memulai um, apa yang kita punya jumlah setirnya gitu. Pada dasarnya kayak apa yang didorong sama pemainnya itu gitu tersebut ya. Dari -1 ke +1 pada panah kiri dan kanan ya. Dan kita akan nyimpan gitu ya lompatan itu ya ke unitnya itu gitu. Sekarang kita klik play ya teman-teman ya. Dan kita harus memiliki kontrol pertama pada game kita gitu teman-teman. Klik untuk kiri dan kanan gitu teman-teman. Hal yang saya perhatikan dari belakang dan ke depan itu memang mundur, tapi sebenarnya itu berhasil ya, berhasil nggak terlalu buruk gitu teman-teman. Jadi saya keluar dari play mode ya teman-teman ya, terus kita pergi ke sini, kita coba cek. Saya ingin melihat sebaliknya, jadi daripada kita menyebutkan jumlah setir, saya hanya mengatakan jumlah setir negatif teman-teman. Sebenarnya saya akan ngambil pen tool dan buru-buru gambar draw yang draw di layer ini ya, jadi itu akan masuk akal gitu teman-teman. Jadi kita akan bicara tentang jumlah setir ya, setir amount ya teman-teman ya. Dan jika kita memiliki nilai minus gitu, satu yang berarti ke kiri dan ditambah satu berarti ke kanan, maka 0 itu adalah nggak ngapa-ngapain gitu teman-teman, nggak melakukan. Jadi kiri ini dan panah kiri ini dan panah di kanan ini, jika kita menekan panah kiri ke bawah, kita akan mendapatkan nilai -1 gitu teman-teman ya. Namun saat ini hal itu membuat kami berputar ke arah yang salah. Oke teman-teman. Jadi
Ini kita basic math aja ya, basic math aja ya. Kita bilang minus 1, minus satu itu sebenarnya sama dengan plus 1 gitu. Ya, minus minus 1 gitu. Dan sama dengannya kalau ditambah 1 gitu, teman-teman. Dan di sini kita kalau tambahin minusnya aja, maka minus 1 minus maka minus plus 1 gitu akan sama dengan minus 1 gitu, teman-teman. Jadi salah satu aturan yang saya pikir banyak dari kita tahu gitu ya, jika Anda mencoba mengurangi yang negatif, yang akhirnya Anda lakukan adalah ngedit, nambahin ya teman-teman ya. Jadi jika saya coba let's say misalnya 0 gitu, 0 ambil dikurangin 1 gitu, pada akhirnya saya akan ngatain 0 itu tambah 1 gitu. Karena ketika Anda menghilangkan minus, Anda akhirnya menambahkan, dan jika itu kurang cocok untuk Anda, maka Anda bisa melihatnya dari sudut pandang em, nambahin minus gitu ya teman-teman ya, melakukan hal lain gitu. Oke, ya begitulah maksudnya ya teman-teman ya. Oke, jadi em, kita masukkan kecepatan kita masukin steer speed dari sini ya, yang kita punya gitu ya, tapi kita harus menggantinya gitu. Dan sekarang inspektor itu akan mengalihkan ya, akan dikalikan dengan jumlah horizontal, dan kita akan nambahin itu gitu teman-teman sebagai rotation value gitu ya di sini. Oke, sekarang kita kembali ke Unity dan mari kita cek ya teman-teman ya. Saya akan mencet ya play di sini gitu teman-teman. Dan kalau saya tulis di sini 0,5, kita klik ya simpan ya, klik mainkan gitu teman-teman. Sekarang kita lihat apa yang kita lakukan di sini. Game baru teman-teman. Sebelumnya kita udah masuk ke materi yang ini ya, yang kita udah nyoba mini project bikinin snowboard gitu ya teman-teman ya. Dan sekarang kita akan coba bikin game obstacle course gitu teman-teman ya. Nah, jadi game obstacle course ini kita akan menggunakan sprite mobil dan segala macam gitu ya teman-teman ya, untuk kita ngebuat game ini gitu ya teman-teman ya. Jadi simple aja, kita akan lebih fokus ya ke prakteknya. Kalau sebelumnya kan kita disambung-sambungin dengan materi, tapi untuk sekarang kita akan coba bikin gamenya gitu ya, lebih banyak gitu ya. Kita akan coba praktek gitu ya, seperti yang saya bilang. Oke, sebelumnya teman-teman kita udah belajar ya soal sebelumnya tuh di ininya di snowboarder itu kita udah banyak banget ya bikin bikin follow kamera, edge collider gitu segala macem gitu ya. Nah, dan saya harap semoga teman-teman ke depannya ini ya cukup paham lah ya dengan ininya ya, em, dengan materi yang sebelumnya kita bahas gitu ya teman-teman ya. Oke, sip. Jadi gini teman-teman ya, sebelum kita masuk ya ke obstacle course, kalau teman-teman udah nonton sebelum-sebelumnya ya, yang materi sebelumnya, insya Allah ini akan menjadi lebih mudah ya. Soalnya di materi sebelumnya itu kita juga lebih banyak ngomongin soal ya kita sebutnya kayak teori gitu ya segala macem gitu. Tapi saya juga sembari dengan saya selingin dengan ini teman-teman, dengan apa tuh sebenarnya, dengan prakteknya juga ya. Jadinya teman-teman bisa cukup paham gitu ya segala macem gitu ya. Oke, sip. Untuk Unity yang sekarang saya pakai juga masih pakai yang 2021 teman-teman ya. Jadi jangan terlalu khawatir, nggak perlu ganti apa-apa ya, masih pakai yang sama gitu teman-teman ya. Oke, sip. Oke, jadi ya untuk pembagian materi nanti kita akan bagi ya menjadi sekitaran 10 atau lebih materi yang akan saya buat sedemikian rupa biar teman-teman gampang gitu ya. Dengan total waktu yang untuk materi ini kita akan menggunakan waktu sekitar ya mungkin kita bisa pakai itu 3 sampai 3,5 jam ya, yang akan kita gunakan untuk materi ini gitu teman-teman. Ya, sip. Untuk setiap materi akan saya buat sedemikian rupa ya, tadi 20 menit atau lebih gitu, atau mungkin sedikit beberapa akan saya ubah menjadi lebih simple dengan maksud lebih sedikit gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sip. Oke, so far untuk introduction ya ini ya.
Dan untuk materi pertama yang nanti akan kita bahas itu dari awal, saya coba lihat kita akan belajar mengenai introduction method ya teman-teman ya. Di dalam pembuatan game ini kita akan belajar tentang introduction method segala macam. Jadi teman-teman bisa paham tentang obstacle course dengan Unity dengan apa ya sebenarnya dari garis umumnya gitu akan mencakup lebih luas gitu teman-teman ya. Nanti kita akan coba ngebahas introduction method ya juga ya. Lalu setelah ada introduction method itu nanti introducing variable, oke? Nah, ini sudah kita pelajarin ya di week pertama ya di awal-awal. Tapi akan kita coba lagi ya untuk game obstacle course ini biar nge-refresh ini ya apa sih namanya? Nge-refresh ini yang teman-teman juga gitu ya tentang Unity gitu segala macam. Pada dasarnya kita akan kembali ke awal sedikit ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Tapi akan kita selingin ya dengan pembuatan game gitu ya. Obstacle course ini di mana kita akan menggunakan mobil dan objek lainnya ya gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sip. Setelah introducing variable kita akan nyoba gunakan using input ya, using input get axis. Oke, nanti akan kita coba using input get axis untuk bisa menentukan arah dari mobilnya ya. Kemarin kita udah bahas ya teman-teman ya, ada x axis sama y axis gitu ya teman-teman ya. Tahu kan perbedaannya? Nah, x axis itu nanti kita akan dia mencakupi kiri dan kanan ya teman-teman ya, horizontal. Sementara y axis itu dia akan ke atas bawah teman-teman. Oke. Nah, singkatnya kayak gitu. Untuk yang tentang axis ya teman-teman ya. Nah, kita akan menggunakan using input get axis buat apa? Biar kita bisa membuat kendaraan kita ini bergerak gitu ya, selayaknya kayak mobil gitu ya teman-teman. It's easy lah jatuhnya. Oke. Nah, terus juga setelah itu ada apa lagi? Ya. Setelah input get axis kita akan tambahin add asset teman-teman. Oke, dengan maksud kita akan coba bikin ini aset ya teman-teman. Kita akan nyoba pakai aset ya yang nanti kita bisa ambil dari aset store Unity dan segala macam gitu. Nanti akan kita gunakan juga. Oke. Dan ya it's gonna be fun lah jatuhnya gitu. Oke. Setelah add asset nanti ada basic level layout ya, dimana kita akan coba ngebikin levelnya ya teman-teman ya secara basic gitu. Jadi kita akan bikin levelnya mulai dari ya kita akan bikin track ya, bikin rumah, bikin pohon segala macam nanti akan kita bahas, akan kita coba ya dalam pembuatan game ini gitu teman. Jadi pokoknya teman-teman ikutin aja ya, nanti akan kita bahas bareng-bareng dan saya harap nanti teman-teman paham yang untuk yang ini ya, yang soal yang level layout ya. Tapi juga buat teman-teman yang suka desain level, suka desain, ya suka yang berbau-bau inilah ya, bikin layout gitu ya, background segala macam, bikin level. Ini cocok banget buat teman-teman karena nanti akan juga kita bahas ya teman-teman ya. Buat sedikit pendahuluan ya biar nanti nggak kaget juga gitu loh teman-teman. Oke. Nah, ada setelah basic level layout, ada simple follow kamera gitu. Sebelumnya kita udah ngepelajarin tentang Cinemachine ya teman-teman ya, dimana kita menggunakan kamera ya gitu ya, menggunakan apa sebutannya, menggunakan kamera biar kameranya itu bisa ngikutin karakternya gitu. Dan kita akan gunakan juga ini ya